Ya, sebelumnya maaf karena ada keterlambatan. Ya, sekarang kita akan mulai belajar. Kita akan catat dulu, langsung disambung sama doa pembuka ya. Mari kita catat dulu. Tuhan, kami saat ini ya Tuhan akan mulai ibadahnya Tuhan, kiranya Tuhan menyertai ya Tuhan ibadah kami ya Tuhan, baik adik layan maupun kakak layan dan juga tante Anita ya Tuhan yang akan melayani ya Tuhan, kiranya Tuhan mau sertai ya Tuhan ibadah ini ya Tuhan, dan kiranya ya Tuhan kami dapat menjalani ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Terima kasih Tuhan dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin. Silakan duduk-duduk. Oke, kita akan menyanyikan lagu pembuka yaitu Kami Puji dengan Riang ya. Oh iya sebelumnya yang di Zoom bisa on cam dulu nggak? Ya sambil berjalan ya. Puji dengan riang di Kau Allah yang bagai bunga primasi yang hati kami pun Kau dosa dan derita kebimbangan sumber kami percaya Oke, selanjutnya kita akan baca Mazmur. Mazmurnya dari Mazmur 103 ayat 1 sampai 4. Yang udah ketemu boleh berdiri ya. Oke, adik-adik dan kakak-kakak baca yang tercetak keluar dan aku akan membaca yang tercetak dalam. Oke. Mazmur 103 ayat 1 sampai 4. Pujilah Tuhan hai jiwaku dari Daud. Pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Yang menyembuhkan segala penyakitmu. Yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Oke, terima kasih. Silakan dibuka. Untuk kita akan masuk ke pemberitaan firman, tapi sebelumnya kita akan
Nyanyikan lagu Kusiapkan Hatiku Tuhan. Ya, silakan. Terima kasih adik yang dikasih oleh Tuhan. Sebelum kita mendengarkan, merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa mohon berkenan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang maha baik, Bapa yang kami sembah Engkau di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Segala pujian, hormat, syukur, dan kemuliaan kami naikkan ke hadirat-Mu ya Allah. Karena kasih setiamu tidak pernah usai dalam hidup kami. Bahkan kami boleh menikmati itu sampai detik hari ini. Kami boleh ada sebagaimana kami ada, tidak kekurangan suatu apapun. Terima kasih Tuhan Yesus untuk waktu dan kesempatan yang Kau berikan bagi kami pada hari ini, Minggu, hari peristirahatan. Dan kami siap duduk diam mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya kuasa Roh-Mu yang kudus Kau curahkan atas setiap kami, baik yang kami hadir di tempat ini on-site ataupun teman-teman kami yang ada di rumah secara online mengikuti ibadah ini. Kiranya Engkau mencurahkan kuasa Roh-Mu yang kudus atas setiap kami tanpa terkecuali. Engkau memberkati firman yang akan kami dengar dan renungkan. Urapi hamba-Mu dengan kuasa Roh-Mu yang kudus Tuhan, supaya apa yang menjadi isi hati Tuhan dapat tersampaikan dengan baik dan benar. Dan kami siap melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan beriman kami setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik adik-adik, mari semua berdiri. Yang di rumah juga, yang mengikuti secara online, bisa untuk menghormati firman Tuhan, mari kita semua berdiri. Dan kita akan membaca firman Tuhan dari sesuai SPT ya. Matius pasal 12. Ayat 9 sampai 15a. Matius pasal 12 ayat 9 sampai 15a. Saya akan membacakan buat kita semua ya. Mari adik-adik simak semuanya ya.
Diberi judul Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Setelah pergi dari sana, Yesus masuk ke rumah ibadat mereka. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka bertanya kepadanya, "Bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat?" Maksud mereka ialah supaya dapat mempersalahkan dia. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Jika seorang dari antara kamu mempunyai seekor domba, dan domba itu terjatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, tidakkah ia akan menangkapnya dan mengeluarkannya? Bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Karena itu boleh berbuat baik pada hari Sabat." Lalu kata Yesus kepada orang itu, "Ulurkanlah tanganmu." Dan ia mengulurkan tangannya. Maka pulihlah tangannya itu dan menjadi sehat seperti tangannya yang lain. Lalu keluarlah orang-orang Farisi itu dan bersekongkol untuk membunuh dia. Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka, lalu menyingkir dari sana. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semua yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan beriman setiap hari. Silakan duduk. Puji Tuhan, hari ini saya pertama kali melayani secara onsite, ketemu langsung gitu ya, tatap muka. Dan kita semua beribadah di sini. Ada sebagian teman-teman kita yang ikut secara online di rumah, nggak masalah. Onsite, online, kuasa Tuhan tetap bekerja. Dia mah tidak bisa dibatasi oleh uang, tempat, dan waktu. Jadi kita tetap bersyukur ya, meskipun belum bisa onsite semuanya. Ini apa digilir gitu, atau siapa saja yang bisa datang atau daftar dulu atau bagaimana? Berarti nggak dibatasi ya, siapa aja kalau memang sehat kondisinya bisa ikut onsite. Oke, puji Tuhan. Baik adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, bacaan kita pada pagi hari ini dari Matius 12 yang barusan kita baca. Matius, penulis kitab ini, adalah seorang pemungut cukai. Mungkin kita semua udah tahu ya. Ada yang beberapa sudah tahu pasti pemungut cukai, dan salah satu dari ke-12 murid Yesus, Matius. Dan kitab Matius ini ditulis, sejarah mencatat ditulisnya pada tahun 60-an, antara 60 sampai 65. Sudah cukup lama. Dan tujuan dari Matius menulis kitab ini adalah untuk menyaksikan atau menyatakan tentang Yesus. Bagaimana kehidupan Yesus, pelayanannya, kehidupan Yesus setiap hari selama dia hidup di dunia ini, semua ada di kitab Matius ini. Dan kitab Matius ini ingin menyaksikan juga bahwa Yesus adalah penyelamat, juru selamat yang sudah dinubuatkan jauh-jauh sebelumnya di Perjanjian Lama. Kalau kita baca beberapa kitab Perjanjian Lama, ada yang menubuatkan tentang kedatangan Yesus, ya. Jadi Matius ini, kitab ini ditulis tujuannya untuk itu, menyaksikan, menceritakan tentang Yesus. Dan di kitab Matius ini juga kalau kita baca di pasal awal ya, pasal 1, ada silsilah. Kalau kita mau mengetahui silsilahnya Yesus, garis keturunannya Yesus, itu ada di kitab Matius pasal pertama. Itu ada. Jadi tentang Yesus saja pokoknya itu ada. Nah, bagian perikop yang kita baca pada pagi hari ini, cerita tentang Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Adik-adik juga mungkin sebagian besar, kakak-kakak layan sudah tahu cerita tentang ini. Baik adik-adik, ayat pertama yang kita baca tadi mulai ayat 9 ya. Setelah pergi dari sana, ini seolah-olah setelah pergi dari sana berarti kayaknya sambungan ya, ada sambungan sebelumnya. Setelah pergi dari sana, pergi dari mana? Jadi kalau kita baca perikop sebelumnya, itu kita bisa lihat bahwa Yesus tuh pergi dari ladang gandum. Kalau kita lihat perikop sebelumnya, Yesus dengan murid-muridnya tuh baru dari ladang gandum. Murid-murid Yesus memetik gandum pada hari Sabat. Dan itu dipersalahkan oleh orang Farisi. Nggak boleh. Dan di perikop kita pada pagi hari ini terjadi percakapan antara Yesus dan orang Farisi, perdebatan.
Adik-adik, orang Farisi itu pemimpin agama Yahudi, di mana mereka itu pinter tentang firman Tuhan, tentang hukum Taurat, hukum-hukum Allah. Mereka menguasai semua, itu orang Farisi. Mereka mengajarkan itu semua kepada orang-orang. Mengajarkan supaya orang-orang melakukannya. Mereka menuntut semua orang-orang melakukan hukum-hukum Allah. Mereka menguasai, mengetahui benar. Pengetahuannya luas sekali tentang firman Tuhan, tentang hukum-hukum Allah, mereka sangat menguasai. Orang Farisi. Tetapi mereka hanya menguasai saja. Hanya pinter, hanya mengetahui saja. Tidak melakukannya. Mereka hanya mengajarkan saja, tapi mereka tidak melakukannya. Makanya Yesus mengatakan bahwa orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang munafik. Ini orang Farisi, adik-adik ya. Nah, terjadi perdebatan di bacaan kita pada pagi hari ini, percakapan antara Yesus dan orang Farisi. Di mana pada ayat 9 ya, Yesus masuk ke rumah ibadat. Kita lihat ya, satu-satu ayat ya. Yesus masuk ke rumah ibadat. Itu hari Minggu, hari Sabat. Yesus aja masuk ke rumah ibadat. Jadi hari Minggu adik-adik, jangan lupa harinya Tuhan. Mari masuk beribadah kalau hari Minggu. Nih, di ayat 9 ya. Lanjut ayat 10 adik-adik. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Jadi kalau rumah ibadat, kalau sekarang mungkin gereja ya. Di situ ada orang yang mati sebelah tangannya. Mereka bertanya kepadanya. Mereka maksudnya orang Farisi. Berarti si orang Farisi ikut Yesus ya, masuk ke rumah ibadat. Bertanya pada Yesus, bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat? Kan orang Farisi itu udah ahli menguasai firman Tuhan, tapi dia masih tanya ke Yesus, boleh nggak menyembuhkan orang pada hari Sabat? Berarti ini pertanyaan yang konyol ya sebenarnya. Padahal mereka udah tahu jawabannya. Karena tujuan mereka adalah kalimat berikutnya, maksud mereka ialah supaya mempersalahkan dia. Jadi bertanya itu bukan karena mereka nggak tahu orang Farisi tanya kepada Yesus, tapi untuk menjerat Yesus, untuk menjebak Yesus. Karena orang Farisi ini memiliki pengetahuan yang luar biasa tentang firman Allah, dan mereka membuat aturan-aturan. Yang salah satu aturannya adalah tidak boleh melakukan pekerjaan apapun pada hari Sabat. Salah satu aturan yang mereka buat adalah tidak boleh mengerjakan pekerjaan apapun pada hari Sabat. Itu aturan yang mereka buat. Bahkan murid-murid Yesus memetik bulir gandum pun mereka persalahkan karena itu dianggapnya pekerjaan. Itu salah satu aturan yang dibuat ya. Makanya mereka bertanya, pura-pura nih nanya sama Yesus, boleh nggak menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat? Yesus sudah tahu maksud mereka itu jahat. Maksud mereka mau menjebak atau menjerat Yesus dengan pertanyaan itu. Bukan karena mereka nggak tahu. Itu ayat 10 ya tadi. Jadi mereka masuk ke rumah ibadat ikut dengan Yesus, motivasinya bukan untuk beribadat, tapi untuk mencobai Tuhan, untuk menjerat Tuhan. Nah, adik-adik, kalau masuk ke rumah ibadat, beribadah, masuk ke gereja, motivasinya harus benar ya. Jangan seperti orang Farisi masuk ke rumah ibadat, tapi motivasinya untuk menjerat orang, untuk ikut orang, untuk menyenggol sesama, untuk menjatuhkan sesama. Ini orang Farisi tidak dicontoh, tidak diteladani ya. Jangan diteladani. Lanjut ayat 11, adik-adik. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, jika seorang dari antara kamu mempunyai seekor domba, dan domba itu terjatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, nah, Yesus tidak menjawabkan orang Farisi tanya, boleh nggak menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat? Yesus nggak langsung jawab, boleh atau nggak boleh. Tidak. Tapi Yesus menjawab dengan penuh hikmat ilahi. Dia menjawab dengan hikmat Allah, dia enggak langsung menjawab, tapi dia memberikan satu perumpamaan, yaitu tentang domba. Kalau kamu punya domba, jatuh ke lubang pada hari Sabat, kamu mau nolongin enggak? Atau menunggu besoknya? Keburu dombanya? Nah, jadi adik-adik kalau menghadapi orang-orang yang mau menjerat kita, yang niat jahat pada kita, minta hikmat Allah, minta hikmat Tuhan, supaya dalam menyikapi orang-orang, seperti Yesus menyikapi orang-orang Farisi, dia enggak menghakimi, dia enggak membalas lagi kejahatan mereka, tapi dia dengan hikmat yang dari Allah menjawab pertanyaan mereka, memberikan satu perumpamaan dengan domba. Adik-adik, kalau bagi bangsa Israel, domba itu adalah hewan yang sangat berharga, hewan yang istimewa, karena
Banyak sekali manfaatnya domba. Dagingnya, kulitnya, bulunya, tanduknya, susunya, semua diambil, dimanfaatkan. Jadi buat orang Israel pada zaman itu, domba itu merupakan hewan yang sangat berharga, yang sangat bermanfaat. Jadi Yesus memberikan perumpamaan kalau ada domba yang jatuh, apakah kamu mau mengambilnya, menolongnya pada hari Sabat? Nah, kalimat berikutnya kata Yesus di ayat 11 ya, kalau ada domba terjatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, tidakkah kamu akan menangkapnya dan mengeluarkannya? Itu pertanyaan Yesus. Jawaban Yesus atas pertanyaan orang Farisi ya. Dan kita lihat ayat 12. Ayat 11 tadi bagaimana menyikapi, harus penuh dengan hikmat Tuhannya. Ayat 12, bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Manusia jauh lebih berharga daripada domba. Domba aja kamu pasti tolongi pada waktu hari Sabat. Bukankah kita semua manusia jauh lebih berharga dari domba? Tuhan bilang. Dan kalimat berikutnya kita lihat ya di ayat 12. Karena itu boleh berbuat baik pada hari Sabat. Boleh berbuat baik pada hari Sabat. Adik-adik kita lihat dulu tadi yang orang Farisi tanya itu apa? Boleh enggak menyembuhkan? Boleh enggak menyembuhkan orang pada hari Sabat? Tapi Yesus jawab, karena itu boleh berbuat baik pada hari Sabat. Yesus enggak bilang boleh menyembuhkan. Kan pertanyaannya, boleh enggak menyembuhkan? Tapi Yesus jawab, karena itu boleh berbuat baik. Berbuat baik itu berarti bukan hanya saja menyembuhkan. Berbuat baik itu berarti lebih luas artinya. Bukan menyembuhkan saja. Lihat jawaban Yesus, penuh dengan hikmat ilahi, luar biasa ya. Karena itu boleh berbuat baik pada hari Sabat. Adik-adik boleh berbuat baik pada hari Sabat berarti berbuat baik itu apa saja? Apa saja yang bisa kita lakukan? Temanya berbuat baik tidak terbatas oleh waktu ya, Pak Masa. Tidak bisa dibatasi oleh waktu. Mau hari Sabat, mau bukan hari Sabat, berbuat baik harus tetap dilakukan oleh anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus aja melakukan itu. Nanti kita lihat di ayat 13. Tapi di ayat 12 ini dulu ya kita lihat, tidak bisa dibatasi oleh waktu. Kapanpun, dimanapun, kalau memang kita dibutuhkan untuk menolong sesama, untuk membantu orang-orang yang kesusahan, kapanpun kita harus lakukan. Menyatakan kasih itu tidak dapat dibatasi oleh waktu. Tidak dapat dibatasi atau terbentur dengan aturan-aturan. Orang Farisi membuat aturan bahwa tidak boleh mengerjakan apapun di hari Sabat. Tapi kalau ada orang yang perlu pertolongan, seperti ini ada orang yang mati sebelah tangannya, mau dibiarin gitu? Kan enggak ya, padahal itu hari Sabat. Kalau kita memang harus menolong, ya lakukan. Menyatakan kasih Kristus tidak dapat dibatasi oleh waktu. Oleh aturan-aturan juga, Yesus lebih mengedepankan kasih daripada itu. Memang betul adik-adik, hari Sabat adalah hari perhentian, hari peristirahatan, hari beristirahat. Tapi bukan berarti berhenti beristirahat melakukan kebaikan. Betul ya? Kalau hari Sabat, hari perhentian berarti harus berhenti gitu berbuat baik. Tidak. Ini Yesus lakukan. Di hari Sabat ini, di rumah ibadat pula, ada seorang yang mati sebelah tangannya. Tapi Yesus sembuhkan. Di ayat 12 ya, jadi melakukan kebaikan tidak dapat dibatasi oleh waktu. Kapanpun, dimanapun, nyatakan kasih Allah itu. Nggak usah takut. Jangan terbentur karena aturan, atau terbentur dengan waktu, udah nggak boleh hari Sabat. Aduh, gimana kalau yang harus ditolongnya pas kejadiannya hari Sabat? Yesus memberi contoh tadi domba ya, kita semua lebih berharga. Manusia itu manusia yang ciptaan Tuhan yang paling mulia, yang paling berharga. Kita lebih dari domba, lebih berharga. Ayat 12 ya. Jadi melakukan kebaikan jangan dibatasi oleh waktu. Yesus bilang boleh berbuat baik. Jadi bukan hanya menyembuhkan. Adik-adik bisa melakukan kebaikan itu apa aja, menolong kakak-kakak atau menolong adik yang gaptek, nggak tahu, oma, opa yang nggak tahu gaptek,
menolong pas itu hari Sabat. Mau ikut ibadah, oma opanya online, nggak bisa mengoperasikan laptopnya, gaptek. Hari Sabat mau ditolongin enggak? Hari Sabat kan nggak boleh gitu. Nggak bisa ya, tetap harus kita menolong. Kapanpun, dimanapun. Dimana kita dibutuhkan untuk menolong sesama, lakukan. Ya adik-adik ya. Lanjut ayat 13 adik-adik. Lalu kata Yesus kepada orang itu. Kepada orang itu maksudnya kepada siapa? Hah? Kepada orang itu maksudnya kepada siapa? Ini Yesus. Lalu kata Yesus kepada orang itu. Kepada siapa maksudnya? Hah? Siapa? Bukan. Kepada siapa? Orang yang mati, orang yang sakit. Kan tadi di ayat 10. Betul nggak? Kepada siapa ini kakak-kakak layan? Kepada orang yang mati sebelah tangannya. Bukan kepada orang Farisi. Orang Farisi itu udah dijawab sama Yesus. Bukankah manusia jauh lebih berhak? Itu jawaban Yesus kepada orang Farisi. Karena itu boleh berbuat baik pada hari Sabat. Itu kepada orang Farisi jawaban Yesus. Kapanpun. Nah, lalu kata Yesus kepada orang itu maksudnya ke orang yang sakit tangannya. Ulurkanlah tanganmu yang mati sebelah. Yesus bilang ulurkanlah tanganmu. Adik-adik lihat di sini ada apa? Tanda seru di situ ya. Ulurkanlah tanganmu. Ada perintah ya. Ada perintah Yesus di situ. Ulurkanlah tanganmu. Terus apakah orang yang sakit itu berbantah-bantah dengan Yesus? Banyak bertanya-tanya seperti orang Farisi menjebak itu. Coba lanjut baca. Dan ia mengulurkan, jadi begitu ada perintah, ulurkanlah tanganmu, orang itu langsung lalu mengulurkan tanganmu. Jadi tidak ada berbantah-bantah, tidak ada lagi bertanya-tanya, tidak kurang percaya gitu, enggak. Dia langsung, jadi ada perintah, ini berbicara tentang apa adik-adik? Ketaatan. Begitu ada perintah, orang sakit ini taat. Lalu ia mengulurkan tangannya. Maka setelah taat maka pulihlah tangannya itu. Ini berarti kalau di mana ada ketaatan, di situ ada berkat. Makanya adik-adik, ulurkanlah tanganmu, itu perintah Yesus, perintah Allah. Harus taat. Jangan lagi banyak komplain, berbantah-bantah, banyak alasan, banyak segala macam seperti orang Farisi. Begitu perintah Allah itu kan semua ada di sini di Alkitab ya, firman Tuhan. Jadi perintah-perintah Allah taat saja. Dan kita lihat ketika kita taat pada firman Tuhan, ketika taatnya orang-orang yang mati sebelah tangannya, lalu ia jadi langsung taat aja. Itu ada perintah taat aja. Di balik itu Tuhan sudah sediakan berkat. Kalau dia nggak taat, mungkin tangannya nggak sembuh. Tapi karena dia taat, ulurkanlah tanganmu, dan ia mengulurkannya. Maka pulihlah tangannya. Maka pulihlah, Tuhan kasih berkat pemulihan tangan. Seperti semula, di sini dibilang menjadi sehat seperti tangannya yang lain. Tapi sehat sempurna Tuhan buat ya. Berkat yang Tuhan kasih luar biasa. Kalau kita taat. Ayat 13 ya. Ketaatan ketika ada perintah. Lanjut ayat 14 adik-adik. Lalu keluarlah orang-orang Farisi itu dan bersekongkol untuk membunuh dia. Luar biasa. Keluarlah orang-orang Farisi itu. Berarti orang Farisi ini padahal udah lihat mata kepala sendiri, ya udah lihat kasat mata mujizat Tuhan bahwa orang yang mati sebelah tangannya disembuhkan. Padahal orang Farisi udah lihat, udah sembuh tangannya. Tapi percaya nggak mereka? Mengeraskan hati ya, tetap ya. Keluar, dibilang di ayat 14. Keluarlah orang Farisi itu. Malah bersekongkol untuk membunuh dia. Jadi tetap dengan perbuatan jahat mereka. Mengeraskan hati, padahal sudah lihat mujizat Tuhan, lihat dengan sendirinya bahwa tangannya sembuh, tangan orang yang sembuh. Nah adik-adik,
Kita teh udah banyak menikmati kasih Tuhan, menikmati kebaikan Tuhan. Udah banyak selama pandemi kita menikmati betapa kasih setia Tuhan melindungi kita sampai detik hari ini kita bisa tatap muka. Kita udah melihat kuasa Tuhan. Tapi seringkali kita mengeraskan hati, betul. Seringkali kita masih tetap aja nggak menghargai Tuhan, malas-malesan ibadah, malas-malesan baca firman Tuhan. Padahal kasih setia Tuhan kita udah nikmat. Kita udah melihat dengan kasat mata sendiri. Kuasa Tuhan betapa bekerja setiap hari menjaga, melindungi, memeliharakan kita. Tapi seringkali kita seperti orang Farisi. Keluar aja mengeraskan hati, tetap bahkan bersekongkol, di sini bilang bahkan bersekongkol untuk membunuh Yesus. Tetap pada kejahatannya. Nggak mau percaya, nggak mau ikut Yesus. Padahal sudah melihat dengan mata kepala sendiri ya kebaikan kuasa Yesus. Lanjut adik-adik ayat 15a, ayat terakhir ya. Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka. Maksudnya Yesus mengetahui bahwa orang Farisi itu ya bersekongkol membunuh dia. Lalu menyingkir dari sana. Ingat adik-adik, Allah kita Allah yang dahsyat, Allah yang ajaib, Allah yang maha mengetahui isi hati pikiran kita, dia tahu semua. Sebelum kita berpikir sesuatu pun, Allah sudah lebih tahu dulu apa yang akan kita pikirkan. Dia udah tahu apa yang akan kita lakukan. Isi hati kita yang terdalam yang orang lain nggak tahu. Dia tahu semua. Jadi jangan coba-coba mencobai Allah, menjerat. Jangan coba-coba. Di sini Yesus menyingkir. Lalu menyingkir dari sana. Kalau mengeraskan hati, lihat orang-orang yang mengeraskan hati, orang Farisi tetap dengan kejahatannya, enggak berubah. Yesus ternyata menyingkir dari sana, di mana ada kekerasan hati, ada yang masih tetap berbuat jahat, enggak bertobat aja, padahal udah melihat dengan secara langsung melihat kuasa Tuhan, keajaiban Tuhan, tapi tetap mengeraskan hati, enggak percaya, enggak mau ikut Yesus lagi, masih main-main lagi dengan Tuhan. Ternyata Tuhan menyingkir dari sana. Di sini di ayat 15 ya, mengetahui maksud mereka lalu menyingkir dari sana. Nah adik-adik, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita banyak hal ya. Dari ayat 9, Yesus masuk ke rumah ibadat untuk beribadat hari Sabat. Jadi adik-adik ingat hari Sabat, beribadah. Jangan lagi lakukan apa-apa. Minggu pagi mah cari Tuhan aja. Beribadah. Ayat 10 di situ bertanya kepadanya, bolehkah menyembuhkan orang sakit pada? Berarti mereka masuk rumah ibadat motivasinya bukan untuk beribadat, tapi untuk mengikut Yesus, untuk menjerat Yesus dengan pertanyaan. Kita hendaknya masuk rumah ibadat dengan motivasi yang baik dan benar, adik-adik ya. Terus ayat 11 tadi, Yesus menyikapi orang-orang Farisi itu dengan sikap yang baik, penuh hikmat ilahi. Dia nggak membalas, nggak menghakimi, tapi dia memberikan lagi jawaban yang sangat tegas. Secara langsung juga mendidik orang-orang Farisi itu dengan memberi perumpamaan domba yang tadi ya. Dan ayat 12, melakukan kasih tidak dibatasi oleh waktu. Kapanpun, dimanapun, kita kalau melihat orang membutuhkan apapun dengan apa yang kita bisa. Kalau kita nggak punya harta milik untuk diberikan, untuk paling tidak kita bisa berdoa, itu pun sama, berbuat baik. Kita datang ke rumah teman yang lagi kesusahan, menghibur, menguatkan, itu juga berbuat baik. Makanya Yesus jawab, boleh berbuat baik. Bukan hanya menyembuhkan, tapi berbuat baik. Lebih luas. Apa saja yang kita bisa lakukan sebagai perbuatan baik, lakukan kapan saja. Dan ayat 13, ada perintah, kita harus taat. Ketika kita taat, Tuhan sediakan berkatnya ya, itu janjinya ya. Lalu udah gitu, jangan mengeraskan hati ayat 14 ya. Udah melihat kasih Tuhan, udah melihat kuasa Tuhan, jangan keraskan hatimu. Sebab kalau kita tetap mengeraskan hati, ternyata Tuhan ayat 15, lalu ia menyingkir dari sana. Bisa memahami adik-adik firman Tuhan pada hari ini, kakak-kakak juga yang online di rumah. Bisa paham ya, mulai dari ayat 9, 10, sampai itu semua mempunyai makna yang luar biasa dari firman Tuhan. Itu kekayaan firman Tuhan.
Kiranya firman Tuhan ini pada hari ini menguatkan kita semua, memperbaharui hidup kita supaya mulai ke depan ini, lewat dari hari ini, kita mulai melakukan firman Tuhan ya, tadi perintah dilakukan. Itu aja adik-adik ya. Yang berbahagia adalah kita semua yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan itu. Terpujilah Kristus. Amin. Ya, makasih untuk Tante Anita untuk pelayanan firman-Nya. Sekarang aku mau nanya nih, satu dari yang di sini sama yang di Zoom ya. Yang didapat dari firman Tuhan tadi apa sih? Coba dari yang di sini dulu. Siapa ya? Ada yang mau mengajukan diri? Kayaknya sulit ya. Kiki deh, boleh Kiki. Kiki boleh deh. Lagi. Oke, makasih Kiki. Ya, boleh tepuk tangan ya. Oke, yang di Zoom, kakak mau nunjuk. Yang ini yang off cam deh, mau ditunjuk nih. Ini pada off cam sih tapi. Coba ini deh. Renaldi, boleh nggak Renaldi? Ya Kak. Boleh bagiin apa yang tadi udah didapat dari firman Tuhan? Ini sih Kak, kalau kita taat sama Tuhan pasti kita bakal dapat berkat sih Kak dari Tuhan. Oke, makasih Renaldi. Oke, selanjutnya kita akan merespon firman Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu Bapa Engkau Sungguh Baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidup. Ku berterima berkat hari yang Kau sediakan bagi naikkan syukur buat hari yang Kau habis-habisnya kasih dan rahmat.
Ya, selanjutnya akan doa syafaat. Dipersilakan Tante. Oh iya, Tante mau ditemenin sama adik layar. Tadi udah nunggu Kiki, ya udah Kiki ada lagi ya. Oke, Kiki boleh. Pokok doanya Ki, sini Ki. Tenang Ki. Ini pokok doanya semuanya aja sama Kiki ya. Saya yang amin. Doa Bapak kami enggak? Ya, doa Bapak kami ya. Nah, doa Bapak kami saya aja. Bersedia enggak? Bangsa, gereja, Pelkat cuma 3 ya. Come on. Oh, minta teman lagi 1. Silakan tunjuk di. Saya kurang hafal nama-namanya nih. Yosef. Nah, Yosef. Kalau diminta melayani berdoa harus dengan sukacita perintah ya. Taat, puji Tuhan. Ya, membagi. Saya tutup aja nanti dengan doa Bapak kami ya. Mau siapa duluan? Jose dulu? Oh, Jose dulu. Jose buat apa? Bangsa dan negara? Ya. Terus gereja dan Pelkat Kiki gitu ya? Oke. Ayo. Tuhan, kami juga ingin berdoa saat ini gereja-gereja yang dan khususnya GPG Betel Bandung ini ya Tuhan, berkati semua di gereja di dunia ini dan gereja GPB ini dapat muncul di tengah dunia dengan kondisi yang saat ini. Tuhan pimpin gereja-gereja melalui gereja-gereja dan pimpin semuanya di tengah masyarakat. Juga kami ingin berdoa untuk Pelkat PT ini ya Tuhan, berkati semuanya, struktur-strukturnya, berkati dari kakak layan hingga adik-adik PT-nya ya Tuhan, berkati semuanya, berikan berkat hanya daripadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa. Bapa di sorga, mengakhiri rangkaian syafaat kami pada hari ini, kami mau menyerahkan seluruh kakak-kakak layan yang melayani hari ini, juga adik-adik layan yang hadir pada hari ini dalam ibadah teruna baik onsite maupun online di rumah masing-masing. Kami mau menyerahkan mereka ke dalam genggaman tangan Tuhan. Engkau memberkati mereka Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau menolong mereka, memampukan mereka untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk kami dapat membagikan kasih kami, menyatakan kasih Kristus dalam hidup setiap hari, tidak terbatas oleh waktu. Mampukan kami Tuhan untuk taat kepada firman Tuhan, dan tolong kami juga Bapa, supaya kami peka terhadap situasi dan kondisi di sekitar kami, di mana kami dibutuhkan untuk menolong, membantu, meringankan beban sesama kami yang ada di sekitar kami yang terlihat oleh mata sendiri. Tuhan Yesus tolong kami untuk dapat melakukan itu dalam hidup beriman kami setiap hari, mulai hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan, terima kasih untuk adik-adik layan yang boleh hadir, kakak-kakak layan yang melayani juga Tuhan, berkati mereka melimpah-limpah dengan berkat yang dari sorgamu. Bapa, di mana sebentar kami akan berpisah lagi satu dengan yang lain, kembali kepada kehidupan kami, kiranya Engkau menyertai, menjaga, dan memeliharakan tubuh, roh, dan jiwa kami dengan sempurna oleh otoritas ilahi-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami yang ya Allah.
dan perbaharui hidup kami lebih baik lagi di hari-hari mendatang. Doa ini, syukur ini Tuhan kami naikkan kepadamu hanya di dalam nama Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang ada di sorga, kuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, sekarang kita akan masuk ke dalam persembahan. Untuk persembahan, untuk adik-adik bisa memberikan langsung ataupun yang di Zoom bisa di-scan dengan cara scan-nya udah dicantumkan ya di situ. Jadi kalau pet itu pakai kode unik 2, jadi misalkan adik-adik mau masukkan 10.000, jadi 10.002. Oke. Ada adik-adik ya. Ya, kita akan menyanyikan lagu Ku Beri Persembahan. Oke, adik-adik dan juga kakak sekalian, mari kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk segala berkat yang sudah boleh Tuhan berikan kepada kami. Dan kami mengucap syukur karena baru saja kami membagikan atau memberikan persembahan syukur kami ya Tuhan. Tolong Tuhan Yesus yang boleh memberkati persembahan syukur ini ya Tuhan, kiranya boleh menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan kiranya dengan persembahan syukur ini juga boleh menunjang ya Tuhan pelayanan untuk boleh memuji memuliakan Engkau ya Tuhan di muka bumi ini. Dan Tuhan Yesus yang boleh memberkati tiap tangan-tangan yang akan mengelolanya ya Tuhan. Kami berdoa juga mengucap syukur untuk kebenaran firman yang sudah mulai kami dengarkan ya Tuhan pada minggu pagi ini Tuhan, yang sudah boleh dibawakan oleh Tante Anita ya Tuhan. Tolong Tuhan Yesus yang boleh memberkati Tante Anita dalam pekerjaannya, dalam pelayanannya, kehidupan keluarganya juga. Tolong Tuhan Yesus yang boleh sertai dan berkati selalu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan juga mengucap amin. Terima kasih Kak Dina untuk doanya. Sekarang kita akan
dengarkan wacana tunai yang disampaikan oleh Kak Melani. Oke, adik-adik, untuk puasa tunai kita hari ini, minggu depan kita masih ada ibadah. Kita di sini selesai, ya. Jadi untuk adik-adik yang memang dalam kondisi tidak sehat, kami izinkan menggunakan Zoom. Tapi kalau misalnya ada dalam kondisi sehat, yuk kita sama-sama hadir dalam ibadah PT di ruangan ini. Ya, Kakak sudah info di grup kalau kita akan memberikan pujian pada saat Kakak, tapi Kakak minta maaf karena terbatas, nggak boleh semua, hanya beberapa. Itu dikasih tahu panitianya itu di belakang. Jadi untuk nama-nama yang kemarin Kakak share itu ada Edo, Kiki, Jose, kemudian Ray, Lodri, Abigail, Putri, sama Samantha, ya, yang akan ambil bagian dalam pujian. Tenang, nanti ada yang dampingi kalian kok. Kakak akan dampingi kalian, kalian. Nanti kita latihan setelah ini ya. Bentar ya. Oke. Juga jangan lupa adik-adik yang belum ikut baca kitab satu pasal setiap hari, ikut ya. Di grup kan ada sudah sampai berapa, ikutin aja, lanjutin aja. Berlaku juga buat kakak-kakaknya, ya, biar semuanya bisa belajar untuk baca kitab kita berurutan dari Kejadian sampai Wahyu. Kita juga mau tahu siapa Bapak kita, mau belajar lebih dalam lagi tentang baca. Itu aja. Silakan. Selamat kami untuk para turunannya. Sekarang kita udah di penghujung ibadah kita akan, belum kita menutup ibadah, kita akan menyanyikan ikuti Kau saja Tuhan. Kau saja Tuhan, aku hanya oleh ya, dipersilakan. Baik adik-adik, sebelum ditutup dengan berkat, pesan saya, lakukan kebaikan di setiap situasi dan kondisi. Sekalipun situasi dan kondisi itu tidak menyenangkan kita. Di depan orang-orang yang
tidak menyukai kita seperti Yesus di depan orang Farisi. Orang Farisi nggak suka Yesus, tapi Yesus tetap melakukan kebaikan di setiap situasi dan kondisi. Siap adik-adik ya? Kakak-kakak yang jawabnya ya. Siap adik-adik ya? Lakukan kebaikan setiap waktu. Baik, mari berdiri adik-adik. Kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Allah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Selamat hari Minggu. Adik dengan libur ya. Ada foto. Ya bisa komunikasi dulu ya. Yang belum kita mau foto dulu bentar. Dan menghilang semua. Ayo adik-adik on cam dulu.